sekali, saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil, dan terpercaya Hot Shots. Bukan Hot Shots jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana. Simak terus Hot Shots, sebab Hot Shots selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Ya Allah. Asa ketempotan dina. Gak bisa ngomong apa-apa, paling jerit-jerit. Anak aing dibunuh orang, balik ke usia gitu. Sakit banget ya Allah. Enggak, belum ikhlas nih mah belum, dendam ke tukang orai. Dendam ke tukang orai. Can ningali rupana banget tukang orai. Tangis penyesalan dan sakit hati, itulah yang mengguncang rumah penyanyi dangdut Irmawati pasca tewas secara mengenaskan terbunuh oleh bisa ular atraksi aksi panggungnya sendiri. Ya, tak pernah terbesit di benak keluarga penyanyi yang menggunakan nama panggung Irma Bule tersebut bahwa aksi panggungnya pada tanggal 4 April malam lalu bisa berujung maut. Pasalnya almarhumah Irma Bule sudah terbiasa tampil dari panggung ke panggung dengan menggunakan ular sanca sebagai atraksinya. Tapi naas, hari itu Irma justru mendulang maut karena sang pawang ular mendadak mengganti ular sanca yang biasa digunakan Irma dengan ular kobra yang umumnya dikenal ganas dan memiliki bisa ular yang mematikan. Tak ayal, Irma yang diduga tak sengaja menginjak ekor ular saat beraksi pun mendulang insiden maut seperti ini. Bakal kalawang di jalan guys. Udah ke rumah sakit di jalannya udah itu nggak bisa Pulang ke sini udah itu. Cuma beli sendiri ke rumah sakit. Sama mamangnya, sama aang. Di situ nggak ada siapa-siapa di rumah sakit itu, cuma satu orang punya organ doang. Masuk dalam kondisi masih hidup, hanya saja mungkin sudah terjadi kondisi yang cukup parah mungkin ya, karena masuk dalam kondisi setelah sekitar 1 jam digigit ular, masuk sudah dalam kondisi pingsan, kejang-kejang menurut keterangan yang saya ketahui. Kemudian setelah dilakukan penanganan medis selama beberapa jam, kemudian ya pukul 00.45 pasien dinyatakan meninggal. Ironisnya, Irma Bule tidak hanya ditinggalkan di rumah sakit seorang diri tanpa rekan apalagi sang pawang ular, tapi juga mendulang nasib miris. Pasalnya Irma dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi yang konon tak lagi mengenakan pakaian secara benar, bahkan kehilangan sederet barang-barang berharga seperti tas, perhiasan emas, hingga motor yang dikendarai almarhumah untuk show pun raib entah kemana. itu pas mak lihat anting kalung benar-benar udah nggak ada. Udah semua nggak ada, udah bersih. Emang nggak tahu apa-apa, neng udah jadi mayit. Barang-barangnya nggak ada nungguan keluarga, nggak ada siapa-siapa, cuman orang-orang lain punya organ, punya orang itu cina teman-teman lain. Daya, artis-artisnya nggak ada. Irma, malang lian nasib penyanyi dangdut yang populer dari panggung ke panggung dengan atraksi ular ini. Pasalnya hanya demi honor Rp500.000, nasib Irma Bule justru miris mendulang maut, menyisakan cerita sedih yang menusuk. Pasalnya tidak hanya meninggal tanpa rekan ataupun pihak yang mengaku bertanggung jawab, bahkan honor almarhumah saat melakoni show pada tanggal 4 April itu pun hingga kini tidak pernah sampai ke tangan keluarganya. Padahal Irma Bule rela mengais rezeki menantang bahaya maut demi menafkahi ketiga anaknya. Maka kini, ketika Irma Bule berpulang ke Rahmatullah akibat atraksi panggung maut yang bahkan tak memberikan uang nafkah yang dicarinya, sontak membuat ibunda Irma terguncang dan stres berkepanjangan. Pasalnya tak terbayang bagaimana nasib anak-anak almarhumah yang masih kecil menelan pahit kehilangan ibunya seperti ini. Ini anaknya yang pertama. Yang kedua, ini ya yang mana sih emput nih? Yang jelas duka sekali nih.
duka sekali, termasuk saya lihat anaknya yang 3 seperti ibunya sendiri, kalau ditemuin seseorang pasti nangis sampai menjerit-jerit karena ya mungkin sakitnya itulah. Saya tahu persis Irma itu mau berangkat tuh pamit saya jam 3 itu, bahkan pesan ke saya gitu, tolong jagain anak gitu. Yang jelas anak saya bawa uang dari rumah aja nggak ada gitu aja gitu, barangnya ada banyak yang hilang gitu. Ya termasuk perhiasan yang dipakai bukan perhiasan apa nggak tahu ya istilahnya, aksesorisnya itu. Motornya udah dibalikin kemarin. Siapa yang balik? Temannya. Teman Diki MC-nya katanya. Gila wae dah, Kadang namanya stres, saya nggak mau nanya. Nggak mau nanya. Kalau pulang, Mama udah pulang belum? Belum. Tadi mah, lagi nyanyi ya. Nangis Mihnya. Itu yang paling kecil. Yang paling besar? Paling besar ya udah tahu mamanya dikubur nih. Soalnya luka mata. Kok ada deh nggak ada, oke mamanya kan dikubur karena dipacar. Sangat yang nggak sakit sebagai rumah antar nggak sakit. Ya, orang tua mana yang tak sakit hati menyaksikan putrinya tidak hanya meninggal dalam kondisi kehilangan semua harta bendanya, tapi juga seolah ditelantarkan begitu saja seorang diri meregang nyawa di rumah sakit tanpa ada teman apalagi pihak yang bertanggung jawab. Padahal semasa hidupnya, Irma tidak hanya dikenal begitu perhatian kepada anak serta keluarga, tapi juga kepada teman-temannya. Namun ketika Irma meregang maut, kemanakah teman-temannya pergi? Luka sakit hati inilah yang konon mengguncang keluarga Irma tak hanya berniat menuntut sang pawang ular, tapi juga pecah emosional mengusir rekan-rekan almarhumah dari rumah, membuat malam acara tahlilan yang seharusnya mengurai doa untuk almarhumah Irma Bule berikut ini menjadi insiden yang dramatis mengulik hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang kita tahu pawang itu bawa ular, mungkin ular dia yang kita tahu, tapi nggak tahu sih. Yang kita tahu ya begitu. Nggak nyangka lagi. Matiin. Kita bisa bantu ya. Kan kesel deh ya. Guys tek adulungan kesel guys dina angan-angan teh geus mencara eta mah geus sangat. Gelepokan tak kanu boga organa ge lamun aci-aci urang kumaha nya kesel teu kuat gitu tah. Saling kesel asa urang anak urang asa dibunuh, asa diparabeun ka orai gitu. Yalah kan tukang orainya henteu teliti. Lamun teliti mah diikat moal. Ari orai mah di mana-mana oge meureun galak sarua. Lamun dirapikeun mah meureun mah saketuk-ketukna oge moal acok. Lamun teh nyanyi orai eta mah moal yakin moal weh mimah. Jadi nanti lamun ngomong-ngomong orai pembunuh nafsu weh jadi hayang deuk. Kumaha nya gitu kan ningali beungetan tukang orai teh. Yang sampai kepikiran. Pada kesamaan ngaji kalau tadi ada nasi. Kasus istri Bams, mantan vokalis Samson Mika Vita Wijaya yang dituding menyekap anak dari rekan bisnisnya Dian Indrajaya terus bergulir. Setelah Mika Vita dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan Komnas Perlindungan Anak, Bams pun angkat bicara. Seperti apa pernyataan putra dari pengacara Hotma Sitompul ini atas kasus yang menyeret istrinya? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.